sekalian, Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya kalian semua ada di dalam keadaan baik dan terhindar dari COVID-19. Dan ingat, jika beraktivitas di luar rumah, selalu disiplin untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Senang dapat berjumpa dengan anak-anakku sekalian pada pagi hari ini untuk kembali kita melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti walaupun hanya melalui jaringan seperti ini. Untuk itu anak-anak sekalian, untuk memulai pembelajaran kita pagi ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini kepada kami semua. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua, berikan kami pemahaman untuk dapat mengerti firman-Mu yang kami akan pelajari pagi hari ini. Berkati firman-Mu, berkati guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian, pada minggu yang kemarin kita sudah belajar bagaimana Allah menciptakan alam ini dan segala isinya, dan memberikan kuasa atau mandat kepada manusia untuk berkuasa atas alam ini dan mengusahakannya. Tetapi ada oknum-oknum manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengeksploitasi alam ini dengan berlebihan, sehingga menyebabkan bencana bagi alam dan manusia itu sendiri, seperti yang tampak di dalam video berikut ini.
sekalian, kita sudah menyaksikan video bersama, di mana melalui video tersebut kita menyaksikan bagaimana bencana yang terjadi akibat eksploitasi hutan, eksploitasi alam ini, sehingga dapat mengakibatkan bencana bagi manusia. Dan saya harap anak-anak sekalian dapat mengerti, mengetahui bagaimana buruknya dampak daripada merusak alam itu. Ya, baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk di dalam materi pembelajaran kita pagi hari ini. Adapun kompetensi yang akan kita capai melalui pembelajaran ini, yang pertama, menunjukkan sikap mengakui bahwa pemeliharaan Allah terhadap manusia, alam lebih kuat dari kecenderungan manusia untuk melihat. Menunjukkan sikap bertanggung jawab memelihara alam, menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara, menjelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia, menulis doa permohonan untuk kesadaran memelihara alam, membuat rencana aksi pemeliharaan alam. Adapun tujuan pembelajaran kita di dalam materi kita pagi hari ini, karakter yang diharapkan adalah religius dan integritas. Selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menghayati penciptaan sebagai karya Allah yang harus disyukuri, bertanggung jawab memelihara alam dan lingkungan. Materi pembelajaran kita pagi ini yaitu menjaga dan melestarikan alam, kerusakan alam, tanggung jawab memelihara alam. Adapun metode pembelajaran kita pagi hari ini yaitu di dalam bentuk proyek. Ya. Adapun penilaian kita di dalam pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, sikap spiritual dalam bentuk observasi, sikap sosial dalam bentuk observasi, pengetahuan, tes tertulis, keterampilan, tes penugasan. Ya, anak-anak sekalian, untuk masuk dalam kegiatan inti pembelajaran kita pagi ini, silakan menyaksikan video berikut ini. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan
yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Ya, anak-anak sekalian, melalui video yang telah kita tonton bersama tadi, di sana kita dapat menyaksikan bagaimana alam yang indah, alam yang masih asli, terjaga, terlindungi, yang ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Papua, di mana kita melihat di dalam hutan tersebut ada banyak spesies, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang lainnya. Ini merupakan salah satu tanggung jawab manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk menjaga, memelihara, dan melindungi alam yang diciptakan Tuhan itu, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Anak-anak sekalian, bagaimana tanggung jawab kita sebagai peserta didik atas alam ciptaan ini? Salah satunya kita diberi, atau yang dapat kita lakukan, yaitu dapat menanami alam ini. Sehingga di dalam pembelajaran ini Bapak telah memilih pembelajaran bentuk proyek, di mana di dalam proyek pembelajaran ini kita akan mengerjakan penanaman sayur kangkung. Di dalam mengerjakan proyek ini, siswa sekalian secara pribadi dapat mempersiapkan 2 buah polybag yang telah diisi dengan tanah dan pupuk kompos. Yang kedua, siswa mempersiapkan bibit kangkung. Pengamatan di dalam proyek kita ini dilakukan selama 21 hari, di mana selama 21 hari itu peserta didik diharapkan untuk menyiram tanamannya setiap hari. Selanjutnya, peserta didik mengamati perubahan-perubahan yang terjadi atas sayur kangkungnya tersebut. Setelah itu, peserta didik dapat melaporkan perkembangan sayur kangkung mulai dari penanaman sampai umur 21 hari. Laporan disampaikan lewat messenger group. Pada akhir proyek kita ini, kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang pengalaman yang telah didapatkan dari penanaman sayur kangkung ini. Anak-anak sekalian, sebagai refleksi dari pembelajaran kita pagi hari ini, diharapkan kepada kita untuk giat melakukan penanaman tanaman apa saja, baik di lingkungan tempat tinggal kita dapat menanam pohon-pohon, mungkin buah-buahan. Di lingkungan sekolah kita dapat menanam bunga di halaman kelas kita masing-masing, menyiram dan merawatnya setiap hari. Demikianlah rangkaian pembelajaran kita pagi hari ini. Sebagai tugas untuk penilaian keterampilan peserta didik untuk menuliskan
doa permohonan untuk kesadaran memelihara alam, dan tugas ini dikumpul sebelum pertemuan kita pada minggu yang berikut. Untuk menutup pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan menyanyi dan berdoa. Kita nyanyikan pujian Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami pagi hari ini. Berkati semua firman-Mu yang telah kami pelajari dan beri kami kemampuan untuk dapat melaksanakan penugasan yang diberikan kepada kami, dan semuanya dapat terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.